Saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang ya. Selamat pagi sudah menjelang siang. Dan ini jam kedua materi pembelajaran modeling video pembelajaran IPS kelas 9A. Melanjutkan pertemuan yang pertama. Kita agak cepat ini karena keterbatasan waktu ya. Jadi nanti kalau banyak hal sesuatu yang belum jelas kan bisa ditanyakan lewat HP, pihak WA maupun apa, nomor Pak S yang sudah pada tahu ya. Jadi sebelumnya kita berdoa dulu. Doa mulai. Cukup. Nanti absennya di akhir pembelajaran ini melaporkan pertanyaan-pertanyaan. Kalau tidak ada di antara kalian yang bertanya, melaporkan hadir saja sudah cukup untuk absensinya ya. Jadi di pertemuan yang kedua ini akan kami sampaikan Perang Dunia Kedua dan pengaruhnya terhadap Indonesia. Nah, itu dibagi 4, kita uraikan 4, antara lain Perang Dunia itu latar belakangnya Perang Dunia apa, jadi sebab-sebabnya apa, kemudian jalannya Perang Dunia Kedua, kemudian pendudukan Jepang di Indonesia ya, dan yang terakhir adalah perawanan rakyat Indonesia terhadap Jepang sehingga Indonesia menjadi merdeka. Tuh. Nah, latar belakang Perang Dunia Kedua ini ya. Perang Dunia Kedua itu terjadi pada tanggal 1 September tahun 1939 sampai 14 Agustus tahun 1945. Perang Dunia Kedua ini terjadi di 3 benua, yaitu benua Afrika, benua Asia, dan benua Eropa. Ambil dicatat ya anak-anak. Kalau ada buku paket, buku pegangan, disimak. Perang ini adalah perang yang terdahsyat yang pernah terjadi di muka bumi. Banyak negara yang mengalami kehancuran dan hidup dalam penjajahan negara lain. Tidak kurang dari 50 juta orang tewas dalam perang antar bangsa ini. Nah, Perang Dunia ini dimulai dari serbuan Jerman ke Belanda pada tanggal 1 September tahun 1939 itu. Nah, setelah Perang Dunia ini berlangsung, jadi kita buka sebab-sebabnya dulu. Nah, sebab-sebab Perang Dunia Kedua itu sebab yang secara umum terjadinya Perang Dunia itu ada 6. Yang A adalah sebabnya Jerman yang kalah dalam Perang Dunia Pertama dan merasa sangat dihinakan dalam perjanjian Versailles di negara Prancis, ingin membalas atau refund kekalahan terhadap musuh-musuhnya terutama Prancis. Kemudian yang B, Italia ingin mendirikan Risorgimento yang berartinya Italia Raya. Kemudian C, sebab umum yang ketiga, Jepang ingin melaksanakan politik ekspansi atau perluasan wilayah. Jadi negara ingin memperluas wilayah dengan cara penjajahan tentunya. Kemudian yang D, timbulnya pertentangan ideologi fasisme, nazisme, dan militerisme yang anti demokrasi dengan paham-paham lainnya. Nah inilah makanya sekarang ini semua banyak negara yang demokrasi. Jadi paham ideologi fasisme, nazisme, dan militerisme itu semua dihapuskan karena itu kejam bagi kehidupan manusia. Kemudian yang E, perkembangan industri sebab umumnya, perkembangan persenjataan dan krisis ekonomi dunia yang terjadi pada tahun 1929. Kemudian sebab umum yang terakhir adalah kegagalan Liga Bangsa-Bangsa untuk menciptakan perdamaian dan menjauhkan peperangan. Dulu Liga Bangsa-Bangsa, sekarang ya PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa. Kemudian sebab yang kedua yaitu sebab khusus terjadinya Perang Dunia Kedua, kita bagi 2, A dan B. Yang A, di Eropa pada tanggal 1 September tahun 1939 itu Jerman menyerang Polandia, sebuah negara di bawah pengawasan Liga Bangsa-Bangsa. Sebaliknya pada tanggal 3 September tahun 1939 negara-negara pendukung LBB
terutama Inggris dan Prancis itu menyerang Jerman. Kemudian yang B, di Pasifik pada tanggal 8 September tahun 1941 Jepang menyerang pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbor atau Teluk Mutiara yang terkenal dengan sekarang Pulau Hawaii. Nah, akibat dari Perang Dunia Kedua ini kemudian lahirnya negara-negara fasis. Lahirnya negara fasis akibat Perang Dunia Kedua itu yakni 3 negara. Nah, yang pertama adalah Nazisme di Jerman. Nazis, makanya tentaranya disebut negara tentara Nazi, ya, sangat kejam. Nah, yang pertama adalah Nazisme di Jerman. Pada tahun 1919 di Jerman dibentuk Partai Buruh Jerman yang didirikan oleh Adolf Hitler. Kemudian di bawah kepemimpinan Hitler, partai yang semula kecil itu berkembang, namanya diubah menjadi National Sozialistische Deutsche Arbeiterpartei atau disingkat dengan NSDAP. Ya, disingkat Partai Nazi lah gitu, yang terkenal Partai Nazi. Nah, tujuan dan cita-cita Nazisme adalah kejayaan Jerman. Hitler menyebut dirinya sebagai Führer, yang artinya adalah pemimpin. Ia juga mengarang buku yang berjudul Mein Kampf atau Perjuanganku, yaitu cara memperjuangkan Jerman atas dasar nasional sosialisme. Dikatakannya pula bahwa Jerman ditakdirkan untuk berkuasa atas bangsa-bangsa lain. Ya. Kemudian pada tahun 1934 Presiden Jerman Hindenburg meninggal, lalu jabatan presiden dirangkap oleh Hitler. Dengan demikian dia telah mengukuhkan dirinya sebagai seorang diktator, jadi menjabat rangkap. Untuk memperlancar usahanya, sejak semula Hitler telah mengingkari perjanjian Versailles yang mencemarkan nama Jerman. Selanjutnya, Jerman dijadikan negara militer yang kuat dan rintangan-rintangan dari luar tidak dihiraukan lagi. Bahkan tahun 1933 Jerman menyatakan keluar dari keanggotaan LPB atau Liga Bangsa-Bangsa. Milisi umum pun segera dijalankan. Milisinya itu tujuan Jerman untuk menjadikan Jerman raya berkuasa di Eropa tadi. Kemudian munculnya fasisme di Italia. Kalau tadi di Jerman Nazisme, di Italia itu fasisme. Nah, nomor 2 fasisme di Italia. Ini Benito Mussolini pemimpinnya. Dalam Perang Dunia Pertama, sebenarnya Italia itu termasuk negara yang menang dalam perang. Tetapi keadaan dalam negerinya sangat buruk. Oleh karena itu, mudah tumbuh fasisme, yaitu paham yang mengutamakan negara di atas segala-galanya. Fasis itu paham negara di atas segala-galanya. Nah, golongan fasis di Italia ini dipimpin oleh Benito Mussolini, yaitu seorang bekas guru dan wartawan pada tahun 1999. Sebagai seorang ahli pidato, Mussolini berhasil menarik banyak pengikut. Nah, partai fasis bercita-cita membentuk Italia Raya. Caranya dengan membentuk pemerintahan yang kuat di bawah pimpinan berkuasa penuh yang disebut Il Duce, yang artinya pemimpin. Nah, demikianlah seperti Jerman pada masa Hitler, maka Italia pada masa Mussolini mengalami pengajuan pesat di bawah rezim totaliter yang akan membawa Italia ke arah bencana Perang Dunia Kedua. Nah, kemudian yang terakhir adalah militerisme Jepang. Nah, demikianlah anak-anak semuanya. Nanti di pertemuan berikutnya Pak Guru jelaskan tentang jalannya Perang Dunia Kedua, ya. Sekali lagi pesan Bapak Guru, anak tetap rajin belajar, rajin beribadah, semangat, ya, jaga diri, jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Nah, kita melihat berita-berita itu tetap sampai saat ini perkembangan COVID-19 masih sangat signifikan, ya. Artinya tetap masih membahayakan. Makanya sekali lagi pesan Bapak Ibu Guru,
Jangan kemana-mana, tetap di rumah, jaga diri kesehatan, rajin belajar dan beribadah. Jadi di pertemuan berikutnya nanti akan kami sampaikan jalannya Perang Dunia Kedua ya. Demikian sekalian kita akhiri. Assalamualaikum.